Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video yang cukup menarik, perdebatan Kiai Imad dengan Gus Rumel Abbas soal tes DNA. Tentu ini sangat penting sekali untuk kita dengarkan bersama, untuk kita simak bersama bagaimana argumentasi Kiai Imad, bagaimana argumentasi Gus Rumel soal ini, dan tentu ini merupakan sebuah hal yang menurut saya pribadi sangat perlu sekali untuk kita dengarkan bersama. Dan sengaja saya ambil bagian ini dan tentu teman-teman sudah tahu ya sumbernya dari mana, ya artinya dari pada suka seperti itu. Tapi di sini kami akan menampilkan pembahasan Kiai Imad dengan Gus Rumel ini soal tes DNA para Habib-Habib ya. Bagaimana pendapat beliau dan bagaimana narasi Gus Rumel yang menurut saya juga sangat menarik sekali. Ya, selain pendapatnya Kiai Imad, ya artinya Kiai Imad di dalam hal ini juga memaparkan tentang sebuah hal yang cukup penting pula untuk kita dengarkan, untuk kita pahami. Ya, biar tidak panjang lebar, kita intro terlebih dahulu, setelah itu kita simak narasi yang telah diungkapkan, yang telah disampaikan oleh beliau Gus Rumel dan juga Kiai Imad, atau Kiai Imad dan juga Gus Rumel. Ya, kita intro terlebih dahulu. Kemudian hal itu diverifikasi oleh tes DNA hari ini yang tidak nyambung kan. Jadi udah itu menurut saya nih ya. Makanya kan kalau Pak Sugeng kemarin ngomongnya kan mustahil kan. Saya itu mustahil itu bukan dari penelitian saya Mas Rumel. Kalau penelitian saya kan Dhonnun Qawiyun. Kalau ketika saya bertanya dengan serius kepada para pakar-pakar DNA itu, mereka lah yang lebih ahli. Ya saya itu jurusan Pakar DNA-nya kan tafsir. cuman Pak Ari Kim sama Mas Sugeng toh Pak, apa Kiai Imad toh. Ya, ada enggak coba dari pendukung Balawi, dari Ada dokter-dokter? banyak Pak. Ini Kiai, saya sebenarnya ini saya pengen bahas dua aja dah, bahas dua. Saya tidak sampai menganulir kitab Asy-Syajarah itu enggak. Cuman memberikan apa ya, penilaian kitab itu enggak ikhatoh itu aja. Manual itu enggak faktual dan enggak historis juga. Dan di halaman awal itu ada deklarasi dari penulisnya, jika benar itu ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, clear di situ, wahadza mukhtasarun fi ilmil ansab, ini adalah kitab ringkasan dimanapun dideklarasikan oleh seorang penulis itu. Makanya di dalam Durus fi ilmil ansab itu, kitab nasab itu nggak ada yang sempurna, dan kadang kali warubama kitab yang belakangan itu kan ausak, lebih dipercaya. Terus terkait tes DNA itu, saya yakin cuma dua doang, Pak Arikim sama Mas Sugeng gitu. Ya Itu coba tok. dari Alawinya mana gitu yang Nah, membantah ini mau itu. saya sebutkan. Ya, Memang ada yang mau disebutkan namanya. Ada 3 orang dari Ba'alawi yang pernah bekerja di laboratorium Ikman. ya. Satu kemarin yang saya mintai tolong dan mau di nongol di Perwira TV itu Zen Hafi, itu Ba'alawi. Clear dia S3-nya, S1, S2, S3 semuanya tes DNA. Kalau misal kredensi itu berdasarkan, ya kalau berdasarkan kredensi Mas Sugeng, Pak Arikim itu seharusnya ya, pernah mendapatkan materi kuliah tentang DNA. Tapi kalau manakah yang lebih layak, ya tentu Zen Hafi. Ada Iya, tiga coba orang berani lagi. enggak untuk bernarasi. Ini Kemarin dokter-dokter sudah, itu yang Balawi. Zen Hafi sudah di Perwira TV Belum. sudah. Saya melihat itu bahwa dia yang dikatakan itu tidak bukan YDNA itu. Jadi kan YDNE kayak kalau YDNA semuanya sama, bahwa YDNA harus sama dari sekarang sampai Nabi Adam misalnya kan, itu semuanya sama. Itu yang diusahakan oleh mereka itu dari yang zigzag itu dengan yang jari mitokondria. Kayak Itu Imat, yang apa sudah dapat update dari Mas Sugeng? Kenapa Ba'alawi Project Interest dari 182, tapi yang nongol di dalam tabel itu 132 doang? Kemarin ya sebelum live itu aku WA-an sama Mas Sugeng. Mel, ini ya kenapa betul. yang Ba'alawi grup itu kok 182, tapi yang nongol di tabel kok 132? Oh, berarti Kiai Imat kemarin pakai family tree gitu. Separuhnya Kiai Imat, aku udah ngontak sama administratornya, itu separuhnya bukan Ba'alawi. Dan saya juga Ya nggak yakin 10%-nya itu Ba'alawi gitu. betul. Mutaknya idza Begini. waradal ihtimal ya sakata bihil istidlal lah ya. Makanya saya Nih itu Mas Rumel. masih oke. Nih kan begini ya, dari yang saya terima dari keterangan para ahli itu, bahwa Para ahli ternyata itu satu atau dua Lawi orang. Balawi itu
kebanyakan G, tapi macam-macam dia beraneka ragam haplogrupnya itu. Berarti di masa lalu ini ada orang-orang yang dibalawikan atau yang nyangkok sendiri pengen dibalawikan. Nah, dari situ kebanyakan dari mereka semuanya kan G tuh. Maka kalaulah misalnya si DNA ini kayak kemarin Mas Rumel mengatakan ada loh Asegaf yang apa namanya yang J1. Oke, nggak Memang apa-apa. ada, memang ada. Saya udah Ya, ngasih tahu siapa itu ke Mas Sugeng. ya udah. Jadi kan ada yang J1, ada yang G banyak, ada yang R, ada yang E dan sebagainya itu. Berarti tinggal siapa sekarang yang bersedia untuk dites DNA. Belum tentu kalian ini yang Ba'lawi bukan cucu Nabi. Kalau dites DNA satu persatu kan bisa jadi ada yang keluar J1. Nanti setelah diketahui J1 tinggal dilihat SNP dan STR-nya. Apakah ada ke Sayyidina Husain, ada ke Sayyidina Ali, kan itu bisa begitu. Jadi jangan betul belum apa-apa ini udah haram. Wah, ini pala Bukan, itu orang lain, haram. itu orang lain, itu orang lain. Saya enggak. Saya sama Mas Sugeng itu sepakat. Nasab itu kan dua fenomena ya, fenomena biologis, makanya perlu dihitung atau dicari dengan tools Ya, biologi. Salah satunya kan YDNA. Terus tools sejarah juga gitu. Kemarin saya tidak begitu sepakat sama Prof. Hikam, akhirnya ya kita taslim ya. Saya meyakini jika memang ini dicari dengan metodologi yang benar, sampelnya representatif, kitabnya juga representatif, mewakili abad per abad, resultantenya itu pasti sama karena ilmu pengetahuan kan punya kebenaran yang tunggal tuh. Gitu. antara Makanya DNA dengan sejarah ya, sama gitu ya. saya kutipkan beberapa pakar seperti Ted Kendall kemarin. Nanti aku tampilkan di di Pamanjangator mungkin. 3 orang Yahudi, satunya itu pernah kerja di 23andMe, sebuah perusahaan di Amerika yang sama seperti Family Tree yang dipakai oleh Mas Sugeng sebagai basis project sampelnya itu. Dia tuh nggak sampai mengatakan kalau suku Kohanim kalau haplogrupnya ini secara teori G itu harus G, iya. Haplogrup kata dia, haplogrup pun benar jika you punya kitab nasab yang sahih, udah disahihkan, itu tidak akan ada artinya. Ini cuma teori-teori yang perusahaan kita dipakai untuk marketing aja itu kayak itu. Kalau Nggak bisa ilmiah begitu. ada di jurnalnya Nggak ada bakal gitu. berani, Mas Rumel, kalau orang-orang yang ahli saintifik itu nggak bakal berani hanya main-main dan sebagainya macam. Ini tinggal Perusahaannya, ini aja, saya siapa ngomong ke Ba'lawi, perusahaannya. siapa dari Balawi atau dokter-dokter yang mau bantu Balawi dari kemustahilan nasab yang telah difatwakan oleh Pak Dr. Sugeng Sugiarto, Ari Kim, itu kan sudah berani di publik, namanya Berarti jadi ketahuan. dua orang aja toh. Tuntutan Itu itu dari ya jangan jangan 2 orang yang berani 2 orang nih. Sekarang ada nggak yang mau menginstruksi dokter yang sama yang akan mempertaruhkan kedokterannya, yang akan mempertaruhkan keilmiahannya, bahkan bisa jadi jabatannya, yang berani menginstruksi dokter Sugeng dan dokter Arikem bahwa YDNA itu tidak mesti harus sama antara kita dengan Nabi Ibrahim. Kalau ada yang berani begitu, baru kita acungi jempol. Dan saya yakin dokter-dokter itu akan berpikir 3 kali untuk berdusta. Karena oke. pertaruhannya adalah jabatan. Dan sampai Mas Sugeng kemarin live pun dia kan akhirnya mengubah pendapatnya tidak seperti di community atau di Facebook. Sementara data sekarang tidak mungkin Mbak Alawi yang haplogrupnya G itu keturunan Nabi. Tapi berdasarkan sampel dari 186 yang kedaftar. Akhirnya aku kasih bocoran, itu kepotong 50, 130 dan dari administratornya ngomong kemungkinan 10% doang yang Mbak Alawi. Ehab itu Ya, itu J1 dimasuk artinya grup itu. orang Pak Dr. Sugeng itu jujur, Mas Rumel, bahwa Saya yakin memang punya dari integritas. konstruksi yang ada sekarang dari data-data itu kita harus menyimpulkan Ba'alawi mustahil sebagai keturunan garis laki dari Rasulullah. Kan itu dari data-data yang ada. Kayak saya Plus satu berdasarkan kalimat, data-data yang kalau ada, ada sampel yang lebih banyak lagi kemungkinan juga berubah gitu. saya yakin akan Kiai tetap Imat sama gini, itu. semua yang dikatakan Mas Sugeng itu proyeknya orang lain. Proyeknya orang lain yang udah dianalisa orang lain dan hasilnya itu udah ada. Ted itu ngomong Baik, keragaman udah itu tok gitu. Gimana Baik, Pak Yusuf? Kiai Iman dan eh, Gus Rumel, ini luar biasa kita hampir 2 jam nggak berasa ini kan. Sepertinya
belum bisa tuntas ini sesi pertama gitu kan ya. Nggak tuntas karena Kiai Imad itu kan punya satu kesimpulan dulu, sementara saya itu kan bicara atas nama naskah gitu. Saya udah Kiai Imad tadi ngobrol itu sama penjelasannya Mas mafhum Rumel. semua. Gimana Saya Ki? udah ngobrol sama Mas Rumel waktu di UIN. Oh iya, Yang kita lakukan ini menelusuri kan, dan ada betul. rahasia yang tidak akan saya sebutkan di sini. Dan Siap, itu siap. saya Oke, kira baik. adalah apa Kan kesimpulannya begini, Kang Mas Yusuf, dari saya ya, bahwa kita sepakat satu, tidak ada kitab yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu pindah ke Hadramaut dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-9. Itu tadi udah Mas. saya akan jawab itu yang tidak ada kitab-kitab itu. Nanti aku minta kesempatan 1-2 menit lah. Oke, baik. Iya, ya. Baik, Kiai Imad, Kiai mungkin Imad agak nge-lag tersirat. lagi. Ya, oke, ngelik lagi. Kok Prof. sama Ikam, saya mungkin nggak lancar ya? Kemarin sama Mas Sugeng nggak lancar, Kiai Imad juga nggak lancar. ya, Nah, ya. Baik, Prof. Ikam mungkin ada komentar kita sebelum kita sudahi. kasih Nanti penenang, mungkin- Prof. Ikam. Minta penenangnya itu biar adem. Saya kira ya, saya terakhir aja, jadi biar Gus Rumel dulu menjawab apa yang dikonsernkan oleh Yai Imad, kemudian kita akan closing statement. Sebab kalau saya harus mengikuti diskusi ini, saya nggak punya makom untuk berkomentar. Kayak aku Baik. nyoba membahas sedikit lah Pak, 1 menit. Aduh, Kiai Imad udah keluar. Pada intinya apa yang disampaikan Kiai Imad tadi itu mafhum semua. Beliau itu nampak banget mempertahankan Asy-Syajarah Barokah yang secara manual itu udah problematik. Itu naskah beliau tidak memiliki. Juga untuk Al-Khatib tadi, Bang Makromah, dia juga bilang kitab itu juga saya ragu karena ditahqiq oleh Ba'alawi, dia keliru. Bang Makromah atau Bu Jum'ah itu tidak Ba'alawi, tidak diterbitkan oleh perusahaan Ba'alawi, dan ditahqiq sebelum Ba'alawi Husain Al-Habsyi itu mentahqiq ulang kitab yang sama, isinya sama persis gitu. Itu kan ya mafhum yang seharusnya dibantah dengan mafhum, tapi saya tuh berusaha menjawab berdasarkan clipping-clipping yang saya dapatkan. Nah, mungkin Kiai Imad kalau nanti masuk ada satu pertanyaan. Beliau tadi menyebutkan Arbaun milik Habib Salim bin Jindan. Saya tidak tahu dari mana Kiai Imad itu katanya tadi kan mendapatkan kitab itu. Saya nanya sama Habib Ahmad dan juga Habib Jindan yang di Otista dulu awalnya, sekarang yayasannya Al-Fakhriyah. Kitabnya Habib Salim bin Jindan untuk Arbaun cuma 2 orang yang diberi. Satu Ibnu Haris, sekarang S3 di Jakarta, UIN Jakarta. Terus kedua Rumel Abbas. Kiai Imad dapat dari mana? Kalau dapat dari orang lain nggak mungkin, karena kitab itu masih bentuk fisik. Saya cuma dapat itu bentuk PDF dan difoto secara manual, ada jari-jarinya di sampingnya gitu. Kalau Kiai Imad mengklaim udah mendapatkan naskah dari Arbaun, ada 2 pertanyaan, dia dapat dari mana? Karena pemilik naskah itu tidak memberikan kepada orang lain kecuali 2 orang, Ibnu Haris dan saya. Atau mungkin, ini ada Kiai Imad, atau mungkin Kiai Imad dapat dari naskah orang lain. Nah, naskahnya Habib Salim bin Jindan itu udah ditulis. Saya menulis naskah ini berdasarkan naskahnya langsung, naskah aslinya dari orang yang saya temui di Mekah tahun 1300 berapa, kalau 1950 atau 40-an lah ya. Itu naskah itu udah ketemu dan saya bandingkan antara naskah aslinya, isi matan yang dikutip oleh Syekh Yasin Al-Fadani, dan beberapa hadis yang ditulis ulang oleh Habib Salim bin Jindan dan sama persis. Maka tidak ada cara lain untuk mengatakan oh berarti ini kitab memang ditulis oleh Ali bin Jadid gitu tahun 611. Gitu Kiai Imad. Ya, Tadi sempat kitabnya terputus. itu terakhir ditulis tahun berapa? Salinannya Habib Salim bin Jindan itu 1300. Bentar, saya tampilkan halaman akhirnya Habib Salim. Karena saya Yasin Padang itu bisa jadi mendapatkannya dari Habib Salim. Habib Salim udah pergi, udah balik ke Indonesia. Saya Yasin Ya. juga nggak ketemu. Saya Yasin kan sering ke Indonesia, bicara tentang hukum belut segala macam. Guru saya juga muridnya saya Yasin kan. Jadi gini, sumber sezaman itu
sebutkanlah suatu sumber yang hari ini ditulis menyebutkan zaman di tahun 400, kemudian kita bisa sebutkan itu sumber sejaman. Kita sepakat Ya, saya paham, kan itu ya. sepakat. Tapi Jadi Kiai Imad kalau percaya misalnya nggak ada ada sebuah naskah kitab tua dan disalin ulang? Berarti ada gini, naskah yang ditulis oleh Pak Hikam katakanlah 1000 tahun yang lalu, terus ketemu naskahnya dan ditulis ulang. Kiai Imad kan bisa percaya hanya untuk Asy-Syajarah Al-Barokah. Tapi kalau kenapa tidak Arba'in ada nggak percaya? subjektivitas, nggak percaya. Tapi kalau ada tangan Ba'lawi, Habib Salim bin Jidan dan sebagainya, Alwi bin Thohir, Muhammadiyah, saya tidak percaya. Oke, percaya atau tidak itu kan urusan Kiai Imad, tapi ilmiah kan tidak bekerja atas nama perasaan toh. Makanya naskahnya Habib Salim itu Kalau saya dapat membaca belakangan. ilmiah itu seperti itu, makanya di dalam persidangan itu dalam Timelinenya mazhab gini ya, Syafi'i, timelinenya seorang gini. anak Saya dapat tidak bisa naskahnya jadi dulu, saya dapat naskahnya daripada dulu di ayahnya. Mekah. Saya dapat naskahnya Ya. dulu di Mekah. Saya mendapatkannya dari 2 cara. Ada 4 macam sabat yang silsilah. Saya mendapatkan kitab ini dari fulan dari mualifnya langsung. Itu semuanya gak ada Ba'lawi di sana. Kitab itu dapat di Mekah. Nah, waktu pulang dari sana, saya dikasih tahu beberapa orang, ada orang yang menyalin naskah ini, namanya Habib Salim bin Jindan. Satu lagi dari bukan Ba'lawi, pokoknya Hadrimah, mungkin kayak bahasa lama gitu. Nanti bisa aku tunjukkan di Pamenjang Kantor. Saya dapat dari Habib Salim itu belakangan. Maka saya kan memvalidasi dulu kitab yang saya temukan, naskah yang saya temukan yang diklaim itu tahun 611 karena Titi Mangsa di awalnya itu kan 611. Itu benarkah? Ada penyalinnya nggak? Siapa yang bisa memvalidasi itu? Ada sabatnya, 4 sabat langsung soreh dan tertulis saya dari ini dari mualifnya langsung, Asyarif Ali bin Jadid. Itu kitab yang diwariskan. Gimana Ki? Siapa yang nulis terakhir itu? Yang dia mengatakan mendapatkan itu bisa Muzafaruddin. diverifikasi, sanad itu diverifikasi. Ya, Lewat kitab sahabat bisa diverifikasi. Bisa. Lewat kitab-kitab yang lain. Makanya saya itu tidak hanya menggunakan satu sabat, 4 sabat, orang yang berbeda, beda tempat, beda orang, tapi isnadnya sama. Muzafaruddin mendapatkan dari Ali bin Jadid. Orang lain menuliskan sahabatnya. Saya kasih bocoran Mas Rumel. Kalau Mas Rumel meneruskan penelusuran Syarif Abdul Jadid, maka Mas Rumel akan menemukan keturunannya ada di Hijaz. Dan itu dia tidak ada kaitan dengan Ba'lawi. Nah, saya baru tahu dan yang seperti ini juga tidak mengagetkan Kiai, karena apa yang saya dapatkan itu lebih tua dari keturunan yang diklaim sebagai keturunan Ali bin Jadid gitu. Naskah itu saya dapatkan dari 4 sahabat orang yang berbeda. Artinya bisa jadi di Syarif Abdul Jadid itu memang ada keturunan, ada kitab itu, tetapi tidak ada kaitan dengan Ba'lawi. Memang tidak ada. Naskah itu, saya lagi bicara naskah itu valid atau tidak, benar ditulis oleh Ali bin Jadid atau tidak. Baru nanti kita bicara soal isinya. Tapi tadi Mas Rumel mengatakan di dalamnya ada sebuah sanad yang mengatakan Alwi ada adiknya bernama Alwi dan segala macam. Naskah isinya itu disalin oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Habib Salim. Ada juga dari kabilah lain. Ada juga orang lain yang ketiga. Di situ ada Alwi baru kan? Di situ ada Alwi. Tidak ada Alwi. Tidak ada Alwi. Tidak ada juga. Tidak ada Alwi. Adanya Basri, ada Jadid, ada. Aku pengen urutkan dulu. Saya dapat naskah itu berdasarkan 4 sahabat dari orang non Ba'lawi semua. Berarti kan kitab itu ada. Naskahnya ketemu. Terus saya mencoba memvalidasinya dari orang yang menulis ulang naskah itu. Ada 3 orang yang menyalin. Salah satunya Habib Salim bin Jindan. 2 orang yang lain itu bukan Ba'lawi. Secara tahun dia lebih tua, dan ketika Habib Salim bin Jindan muda, orang ini udah meninggal. Gitu. Naskah yang Habib Salim bin Jindan itu kan 1300 atau 1362 Hijriah. Yang salinan sebelumnya itu lebih tua, 1200-an. 1300 berapa itu. Isinya sama persis seperti naskah yang saya dapatkan. Di dalamnya itu apa aja? Ada nggak naskah Ba'lawi di situ? Ada beberapa orang yang antum tanyakan, bener nggak ada sumber sejamannya? Ada. Gitu. Salah satunya Al-Faqih Muqaddam. Itu bukan sumber sejaman, Mas Rumel. Kalau ada di situ disebutkan naskah Ba'lawi itu bukan sumber sejaman. Gini,
kontennya abad itu. 13 Hijriah, Oh, yang ya saya kan? ditulis abad ke-13 itu salinannya, Kiai. Untuk Iya, memvalidasi yang bener gak? Mas Ronald temukan abad keberapa salinannya kan? 611 itu salinan pertama yang ditaskeh oleh Ali bin Jadid Enggak, sendiri. yang betul, Mas Rumel yang temukan itu seperti apa? Kitabnya apakah Naskahnya ditulis pada abad ke-13, apakah tahun 611 itu? 611 ditulis tahun 611. Penulisnya itu Iya, menuliskan kertasnya ditulisnya kertas tua. 611. 611. Ya, Naskah itu disimpan di uh, Kiai Imad bisa minta tolong beberapa santri Rusaifah untuk membuktikan isinya sama atau benar ditulis oleh orang ini atau tidak. Saya memverifikasinya. Sabat. Oke, kitab ini clear, dan ada. saya tidak Terus percaya itu. Saya saya tidak peduli percaya, juga maksudnya. ya, Jika Kiai Imad memang bahwa mencari ada kebenaran, kitab tahun 611 ditulis di dalamnya ada Nasab Balawi. Nggak bakal percaya. Kenapa? Pasti di situ hasil fabrikasi hari ini. oh Dan saya bukan. bisa mengatakan itu kalau misalnya Mas Romel mau menunjukkannya. Kalau mau menunjukkan mana kertasnya itu udah selesai. Tapi Oke. saya yakin itu fabrikasi. Saya Ya, yakin itu dipalsukan. Oleh Kenapa? Karena silsilah yang ada di Nusantara sendiri ya hari ini semuanya dipalsukan. Dan itu Oh, itu adalah perkara berbeda, Kiai. apa yang Orang yang dilakukan pada masa lalu kan. Tapi kenapa untuk Asy-Syajarah Al-Barokah itu Kiai Imad langsung percaya? Karena tidak ada sentimen Ba'alawi mungkin? Ya karena tidak ada permusuhan antara Mahdi Rojai dengan Ba'alawi. Tidak ada Dan kepentingan apakah Mahdi ada Rojai untuk Ba'alawi itu. ada Dia tidak kepentingan bermusuhan, Ali bin tidak ada Jadid dengan Ba'alawi atau enggak memang, Kiai? Penyalinnya yang mendapatkan ijazah itu bukan Ba'alawi, Muzaffaruddin itu bukan Ba'alawi. kita akan bisa telusuri itu. Kebohongan akan bisa ditelusuri, ya kan? Dan saya Siap. yakin itu walaupun nggak melihat, seperti saya waktu ada isnad-isnad dari Mas Romel itu tidak membaca isinya, saya sudah melihat ketika ada Abdullah itu meriwayatkan, saya bisa mengatakan itu palsu. Walaupun lembarannya belum dilihat. Kenapa? Karena algoritmanya sudah terbuka lebar bahwa itu semua dibangun berdasarkan fabrikasi. Ya mungkin ini waktunya sudah 2 jam. Oke. Kita juga perlu Ya. untuk mendengarkan daripada Profesor Muhammad A.S. Hikam. Oke, ya. Nanti dilanjut Mas Pemirsa Mel. TV ini hampir 2 jam ini. Ya. Nanti kita ketemu Siap, lagi. siap. Membahas lebih Ya. ini. Baik, Prof. Ika mungkin Anda bisa memberikan sebuah statement atau closing statement. Ini kelihatannya nih 2 sosok muda NU ini luar biasa ini. Sama-sama potensial. Assalamualaikum Silakan, Prof. Ika. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati dan saya banggakan Yai Imad dan Gus Rumel, yang saya hormati Mas Yusuf sebagai host dan moderator pada Suka TV. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada seluruh kru daripada Suka dan para pembicara serta para netizen yang menyaksikan pada malam hari ini, kebanggaan saya secara pribadi terhadap apa yang sedang berlangsung dan dilakukan oleh pada Suka TV, wabil khusus kebanggaan saya kepada 2 pembicara ini, yaitu Kiai Imad dan Gus Rumel Abbas. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena diskusi yang mungkin disangka-sangka akan banyak perdebatan yang panas, perdebatan yang seru, dan ya, mungkin banyak sekali hal-hal yang negatif, begitu ternyata berjalan dengan sangat lancar, berjalan dengan mulus, berjalan dengan harmoni, walaupun tentu tetap ada ketidaksepakatan, walaupun juga kita catat ada sedikit kesepakatan di dalam beberapa hal. Itulah yang membuat saya bangga, dan saya berharap bahwa ini bukan yang terakhir kalinya, tetapi barangkali akan
dilanjutkan lagi dalam seri setelah entah kita setelah berpuasa nanti, dan juga di dalam bentuk yang lain, misalnya di dalam bentuk diskusi tatap muka. Yang jelas saya pribadi ikut merasa bahwa saya masuk di dalam suatu proses ini sejarah ilmu pengetahuan keislaman yang sedang dimulai oleh Yai Imad dan Gus Rumel ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia dan umat Islam di Indonesia ini memang sekarang ini sedang berada dalam satu perubahan yang lebih memberikan prospek yang bagus di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, walaupun tentu kita masih menunggu juga berbagai macam partisipasi dari pihak-pihak lain. Ya, kita tahu dari diskusi tadi aja, walaupun ngomongnya itu tentang masalah sejarah, tentang masalah nasab, tetapi ternyata yang dilibatkan itu banyak sekali disiplin keilmuan. Ya, ada sosiologi, ada psikologi, ada bahkan sampai pada ilmu tentang genetika, dan belum lagi kalau kita melibatkan analisa bahasa dan lain sebagainya. Jadi apa yang sedang dirintis oleh kedua beliau ini harus kita apresiasi sebagai satu kemungkinan nanti akan melahirkan satu diskusi yang lebih luas lagi. Mungkin sudah tidak lagi berbicara tentang persoalan nasab, tetapi dengan bekal diskusi seperti ini akan ada hal-hal yang lain yang bisa diungkap dan menjadikan negara kita, umat Islam dan juga Nahdliyin ini menjadi salah satu pusat atau center of excellence. Inilah yang membuat saya senang sekali, dan saya berharap bahwa kesediaan Gus Rumel dan Yai Imad ini akan berlangsung terus. Bahwa kemungkinan tidak akan ada kesepakatan 100%, ya ada aja, namanya juga namanya ilmu pengetahuan. Tetapi kalaupun kita sepakat di dalam hal ini entah berapa persen, 10%, 20%, 50% secara keilmuan, maka itu adalah kontribusi yang luar biasa. Nah, mengenai ekses-ekses atau dampak-dampak lain, ya tentu kita juga harus bersiap. Oleh karena itu saya selalu menekankan bahwa tidak ada yang mutlak-mutlakan di dalam soal ini, dan karenanya kita tidak bisa juga meramalkan, ya, memprediksi apa yang akan ditimbulkan oleh wacana dan diskusi mengenai nasab Alawi ini. Ya, karena seperti kemarin sudah saya singgung, ini bukan hanya berdampak pada masalah tradisi keilmuan, tapi juga masalah sosial, bahkan masalah politik, dan juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kultural, bahkan mungkin Nahdlatul Ulama juga akan terpengaruh. Itulah sebabnya saya sangat menghimbau agar supaya PBNU memfasilitasi upaya-upaya untuk mengembangkan diskusi ini menjadi lebih konstruktif lagi dengan mengajak kelompok Bahsul Masail mulai dari tingkat di bawah seperti tempatnya Yai Imad ini dan juga Yai Gus Rumel sampai kepada level PBNU. Dengan demikian maka insya Allah akan terbangun satu kebiasaan baru yang akan lebih mendorong lagi semua orang yang ada di dalam komunitas Nahdliyin ini untuk mengapresiasi masalah-masalah keilmuan agama dan masalah keilmuan yang bersifat umum. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Saya ucapkan selamat kepada Yai Imad dan Gus Rumel. Semoga ini akan menjadi satu titik terang di dalam kehidupan keilmuan kita dan juga semacam kebanggaan kita bahwa dua-duanya dari Nahdlatul Ulama bisa melahirkan diskusi yang sangat luar biasa produktif dan berisi atau yang punya signifikansi yang tinggi. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Pemirsa pada Suara TV, ada beberapa hal tadi yang sepertinya yang disepakati antara Kiai Iman dan Gus Rumel tentang tadi gitu kan ya, tidak hijrahnya Isa, kemudian juga tadi masalah kitab yang menerangkan tentang Ubaidillah gitu kan ya. Ini adalah sebuah awal bagaimana diskusi tentang nasab kita bicarakan secara akademik dan kondusif. Jadi tidak saling menyerang dan lain sebagainya gitu kan. Saya Prof menikmatinya gitu kan ya, dan tidak terasa itu kan ya. Seperti kita tidak diskusi gitu kan ya. Ini menarik ini. Santai. Kiai Iman luar biasa, Gus Rumel luar biasa, dan juga pemirsa pada Suara TV, netizen saya kira belum puas ini kedua sosok ini untuk mendiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Apresiasi buat kedua narasumber kita yang luar biasa malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi seperti itu ya, sangat menarik sekali dari apa yang telah disampaikan oleh Kiai Iman dan juga Gus Rumel Abbas, dan tentu kita juga mendengar sebuah informasi baru dari Gus Rumel soal pakar atau ahli DNA lah ya kalau tidak salah. Artinya hal tersebut merupakan sebuah kabar yang menurut saya pribadi ya baru, dan hal tersebut ya perlu juga untuk kita ketahui bersama. Namun kita juga jangan sampai melupakan dari narasi yang telah diungkapkan. Artinya juga perlu memahami dari apa yang telah disampaikan oleh Kiai Iman ketika menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh Gus Rumel Abbas mengenai tes DNA. Kiai Iman sering menyebut nama ahli DNA ataupun pakar DNA yang insya Allah teman-teman sudah mengetahui ya, Dr. Sugeng. Ya, artinya hal tersebut merupakan sebuah hal yang menurut saya sudah teman-teman ketahui, dan saya kira teman-teman sudah menyadari pula bahwa Dr. Sugeng dalam hal ini juga menyampaikan secara tegas ya, dan menyampaikan berkali-kali ya, artinya menjelaskan tentang sebuah hal mengenai hasil DNA yang telah ada seperti itu. Artinya yang telah Dr. Sugeng ketahui. Dan hal tersebut saya kira perlu sekali dan sangat penting pula untuk kita ketahui bagaimana hasil yang telah ada, bagaimana pendapat beliau sebagai dokter mengenai DNA ini, dan ternyata hal tersebut insya Allah kita pahami di dalam channel beliau, Dr. Sugeng ya. Dan artinya penjelasan-penjelasan Dr. Sugeng ya sudah kita ketahui, artinya bisalah kita pahami ya dengan menonton dari apa yang telah beliau sampaikan, walaupun kita tidak bisa memahami secara 100% ya. Artinya dalam hal ini ya pernah lah ya kita menyimak dari penjelasan beliau, dan mungkin itu saja ya. Ternyata perdebatan mengenai DNA dan juga mengenai kitab-kitab sumber sezaman dan juga yang lainnya, artinya di sana ada hal-hal yang memang disepakati oleh Gus Rumel dan juga Kiai Iman, dan ada juga hal-hal yang memang keduanya tidak tidak sepakat ya. Artinya dari pendapat Kiai Iman Gus Rumel tidak sepakat seperti itu, dari pendapat Gus Rumel Kiai Iman ada yang tidak sepakat gitu. Bisa dipahami ya. Artinya hal tersebut ya kalau di dalam perdebatan ya itu tentu ada lah kalau menurut saya pribadi. Dan perdebatan seperti ini insya Allah merupakan sebuah perdebatan yang cukup luar biasa sekali, sangat bagus sekali untuk dijadikan sebuah hal yang perlu kita cerna seperti itu ya. Dibuat pengetahuan ya. Dengan menyimak penjelasan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau ini, tentu kita mendapatkan sebuah pengetahuan baru ya. Artinya pengetahuan baru dari hal yang sebelumnya kita tidak tahu, sekarang sudah tahu kan, seperti itu. Setelah menyimak dari apa yang telah didiskusikan oleh beliau berdua. Dan saya terima kasih sekali ya, berterima kasih sekali kepada channel Pada Suka TV ya kalau tidak salah, yang telah mengadakan ataupun yang telah mau menjadi wadah diskusi antar pro Ba'alawi dan yang kontra terhadap Ba'alawi. Artinya yang tidak sepakat ya, bahwa Ba'alawi ini sah seperti itu. Lebih tepatnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan ini merupakan sebuah hal yang saya kira dengan adanya wadah seperti Pada Suka ini bisa teman-teman bisa memahami ya, bisa mencerna dari apa yang telah disampaikan mengenai dalil-dalil atau rujukan-rujukan yang memang dijadikan sebuah dasar seperti itu.
Dan seperti itu saja mungkin. Dan teman-teman juga bisa menyimak video lengkapnya di channel Pada Suka TV, dan saya kira itu sangat perlu juga untuk kalian untuk kalian cerna seperti itu ya secara lengkap. Dan sengaja di video barusan saya tampilkan ketika beliau berbicara soal tes DNA seperti itu. Dan mungkin itu saja, kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang telah Al-Fakir sampaikan, saya sebagai pemilik channel atau visual mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekeliruan mengenai sikap ataupun mengenai perkataan yang tidak sopan ataupun yang kurang bijak seperti itu ya. Ya alhamdulillah adanya diskusi tersebut membuat kita juga tahu bagaimana pendapat dari dua seorang yang memang gentleman seperti itu ya. Kita bisa tahu pendapat beliau berdua, dan insya Allah teman-teman dapat memahami juga ya, walaupun tidak bisa memahami 100%. Itu saja, kurang lebihnya Al-Fakir atau Visual mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan, kesalahan, baik kesalahpahaman ataupun ketidakpahaman saya sendiri. Jadi saya juga perlu meminta maaf kepada teman-teman sekalian. Akhirul qauli, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.